200.000 pasukan Garda Nasional Rusia segera tenteng senjata berat. Setelah pemberontakan yang dilakukan tentara bayaran PMC Wagner Group pada 23 Juni 2023 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin segera mengesahkan undang-undang baru. Regulasi ini berisi penguatan pasukan Garda Nasional Rusia Rosgvardia. Laporan ini terungkap setelah intelijen Kementerian Pertahanan Inggris yang menyatakan Garda Nasional Rusia yang berkekuatan 200.000 personil akan dipersenjatai dengan persenjataan berat pada Selasa. Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan pembaruan intelijen juga menyebut Putin menandatangani undang-undang baru itu pada Jumat 11 Agustus 2023. Selain untuk meningkatkan kekuatan pasukan pimpinan Jenderal Viktor Zolotov di garis depan invasi militer di Ukraina, Garda Nasional Rusia juga bakal melibas setiap gangguan yang muncul di dalam negeri. Pasukan penjaga nasional Rusia yang berkekuatan 200.000 orang kemungkinan akan dipersenjatai dengan persenjataan berat sebagai tanda semakin pentingnya keamanan rezim Presiden Vladimir Putin, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Inggris mencatat keputusan tersebut diambil setelah pemberontakan tentara bayaran Wagner pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, Zolotov juga sudah meminta persenjataan berat untuk pasukannya meliputi artileri dan helikopter serbu. Kementerian Pertahanan Inggris meyakini jika Putin akan merealisasikan hal itu demi menjaga keamanan rezimnya. Dengan Zolotov sebelumnya menyarankan bahwa alat berat harus mencakup artileri dan helikopter serang, kata Kementerian Pertahanan Inggris dikutip dari Business Insider. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Kremlin mengandalkan sumber daya Rosgvardia sebagai salah satu organisasi kunci untuk memastikan keamanan rezim, ujar Kementerian Pertahanan Inggris. Sebagai informasi, salah satu unit Garda Nasional Rusia yang paling tersohor adalah Satuan Elit Resimen Bermotor Khusus ke-141 atau Kodivorovitez Ahmad Republik Chechnya. Seperti yang diketahui, unit paramiliter pimpinan Yevgeny Prigozhin bahkan berhasil mengambil alih markas militer di Rostov dan sempat bergerak menuju Moskow sebelum akhirnya kesepakatan dibuat untuk menghentikannya. Zolotov sempat memberikan pernyataan anak buahnya berkinerja cepat untuk mengantisipasi pemberontakan pasukan Wagner Group, akan tetapi menurut intelijen pertahanan Inggris, apa yang dikatakan Zolotov sama sekali tidak ada buktinya. Pemimpin Rosgvardia, mantan pengawal Putin Viktor Zolotov mengatakan bahwa pasukannya berkinerja sangat baik selama pemberontakan, tetapi tidak ada bukti bahwa Rosgvardia melakukan tindakan efektif terhadap Wagner dengan jenis ancaman keamanan internal yang dirancang untuk ditekan, ucap Kementerian Pertahanan Inggris melanjutkan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu membongkar pergerakan armada tempur ke perbatasan Belarus. Ratusan ribu personil beserta ribuan kendaraan lapis baja disiagakan guna menghalau ancaman yang datang dari Polandia. Shoigu meyakini jika Polandia yang notabene adalah salah satu negara sekutu Amerika Serikat dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, punya maksud membangun aliansi bersama Ukraina. Meski sekilas akan memperkuat pertahanan kedua negara, namun Shoigu menduga Polandia sengaja diutus NATO untuk menduduki wilayah barat Ukraina. Sejak invasi militer Rusia dilancarkan pada 24 Februari 2022 lalu, Shoigu berdasarkan laporan intelijen mencatat peningkatan kekuatan militer NATO di sekitar Ukraina dan Belarus meningkat 2,5 kali lipat. Shoigu bahkan menyebut jika jumlah personil militer negara-negara NATO yang disiagakan di Polandia dan Lituania mencapai lebih dari 30.000 orang prajurit. Tanya itu, Shoigu juga tahu betul bagaimana ambisi Polandia untuk membangun dan meningkatkan kekuatan serta pengaruh militer di kawasan tersebut. Pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista dari Amerika Serikat, Inggris hingga Korea Selatan membuktikan niat Polandia di bawah komando Perdana Menteri Mateusz Morawiecki merealisasikan hal tersebut. Polandia membeli persenjataan mulai dari pesawat tempur, tank dan kendaraan lapis baja hingga sistem artileri roket dan rudal pertahanan udara. Oleh sebab itu, Shoigu mengambil tindakan untuk mobilisasi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia ke perbatasan negara sekutunya Belarus. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Belarus Belta, militer Rusia menggerakkan 360.000 pasukannya ke perbatasan. Selain itu, 8.000 unit tank dan kendaraan lapis baja juga ikut serta dalam pengerahan tersebut. Belum lagi persenjataan lain berupa 6.000 unit sistem artileri mortir, roket dan rudal serta 650 unit pesawat dan helikopter, termasuk di dalamnya jet tempur beserta helikopter serbu.
Lusinan rudal Inggris dan Amerika hancur jadi rongsokan korban senjata Rusia. Unit pertahanan udara militer Rusia diklaim berhasil menembak jatuh sejumlah rudal dan roket pasukan Ukraina yang merupakan senjata kiriman negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Angkatan bersenjata Ukraina yang sangat mengandalkan senjata-senjata buatan Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dibuat gigit jari lantaran gagal melancarkan aksi dalam operasi serangan balik. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengungkap data hancurnya persenjataan militer Ukraina pada Senin 7 Agustus 2023. Termasuk di dalamnya rudal jelajah siluman Storm Shadow kiriman Inggris, peluru M142 HIMARS, sistem artileri mobilitas tinggi buatan Amerika selama periode 24 jam terakhir. Kemampuan pertahanan udara mencegat 9 rudal jelajah Storm Shadow dan 4 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS, ujar Konashenkov. Tak cuma itu, Konashenkov juga melaporkan bahwa pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga menghancurkan lebih dari 10 pesawat tanpa awak drone milik Ukraina. Tindakan penghancuran terjadi di wilayah Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk, serta Krylovka, Pologi, dan Srovyovka di daerah Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, mereka menghancurkan 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina di daerah dekat pemukiman Kremenaya di Rakyat Luhansk, kata Konashenkov melanjutkan. Selain itu serangan juga dilancarkan di Krylovka dan Storomnikovka di Republik Rakyat Donetsk dan Pologi di wilayah Zaporizhia, ujarnya dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Pasukannya babak belur di Gaza ke Rusia. Komandan intelijen Ukraina akui ini sudah gagal. Pengakuan kekalahan militer Ukraina lagi-lagi muncul dari prajuritnya sendiri. Seorang perwira intelijen Ukraina yang ditangkap pasukan Rusia membongkar fakta sebenarnya di medan pertempuran. Adalah Vasily Pali yang merupakan komandan unit intelijen menggambarkan bagaimana militer Ukraina menelan kerugian besar dalam operasi serangan balik pada Selasa kemarin. Menurut Pali, ia menerima panggilan tugas untuk melakukan pengintaian di wilayah Chernihiv. Namun demikian, Pali mengaku sama sekali ia tak diberitahu mengenai apa yang disebut operasi kontraofensif. Seluruh teori keberhasilan dan keunggulan yang dibeberkan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Ukraina ditegaskan Pali hanya hitungan di atas kertas.